Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, yang saya hormati Ibu Ani Yuraini, SPD MKom, selaku dosen pengampu mata kuliah Teknik Riset Operasional, dan selamat malam teman-teman kelas 11 8B 06 yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas UAS kami yang berjudul Analisis Pengendalian Persediaan Obat dengan metode EOQ dan ROP pada UPTD Puskesmas Jakamulya, Kota Bekasi. Baik, kami dari kelompok 9 beranggotakan 5 orang, yaitu Anissa Nur Cahyani dengan NIM 11220848, Devri Giovanni dengan NIM 11220986, Ginta Merlana dengan NIM 11220849, Muhammad Samsul Effendi dengan NIM 11220987, saya sendiri Ratna Permatasari dengan NIM 11220959. Pada presentasi kali ini, konten yang akan kita bahas adalah 1. Pendahuluan, 2. Latar belakang penelitian, 3. Rumusan masalah, 4. Tujuan penelitian, 5. Manfaat penelitian, 6. Tempat dan waktu penelitian, 7. Pengendalian persediaan, 8. Metode EOQ, 9. Metode ROP, 10. UPDT Puskesmas Jakamulya Kota Bekasi, 11. Metodologi penelitian, 12. Hasil pembahasan, dan 13. Penutup. Baik, untuk materi pertama akan dibahas oleh saya sendiri. Pendahuluan. Puskesmas, lembaga pemerintah di tingkat kecamatan, memegang peranan krusial dalam mendukung operasional instansi kesehatan. Era digital menuntut layanan unggul dari Puskesmas, terutama UPTD Puskesmas Jakamulya Kota Bekasi, yang menyediakan layanan kesehatan integral. Fokus pada pengendalian persediaan obat di sini menjadi esensial, terutama dalam menghadapi volume persediaan yang signifikan. Latar belakang penelitian. Dalam mengelola persediaan obat, metode Economic Order Quantity atau EOQ dan Reorder Point atau ROP terbukti efektif dalam mengurangi biaya penyimpanan dan resiko kekurangan persediaan. Penelitian ini difokuskan pada implementasi dan analisis efektivitas kedua metode ini di UPTD Puskesmas Jakamulya. Adopsi EOQ dan ROP menjadi relevan, mengingat kebutuhan pengelolaan persediaan yang tepat waktu. Melalui pendekatan teknik riset operasional, penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi pada pemahaman tentang efektivitas metode EOQ dan ROP, serta memperkuat infrastruktur layanan kesehatan di tingkat lokal. Rumusan masalah. 1. Bagaimana penerapan model Economic Order Quantity dapat secara konkret mengurangi biaya penyimpanan dan resiko kekurangan persediaan obat di UPTD Puskesmas Jakamulya Kota Bekasi. 2. Apa kontribusi peran Reorder Point dalam meningkatkan efisiensi pemesanan ulang persediaan obat di UPTD Puskesmas Jakamulya? 3. Bagaimana ketersediaan obat-obatan berdampak pada kelancaran pelayanan kesehatan di UPTD Puskesmas Jakamulya? Dan dalam konteks ini, sejauh mana model EOQ dan ROP dapat dioptimalkan untuk mengatasi tantangan tersebut? 4. Sejauh mana adopsi metode EOQ dan ROP di UPTD Puskesmas Jakamulya dapat menjadi relevan, terutama ketika menghadapi manajemen volume persediaan obat yang besar? 5. Bagaimana integrasi prinsip-prinsip teknik riset operasional dapat memperkuat infrastruktur layanan kesehatan di tingkat lokal dan memberikan pandangan berharga bagi pengambil keputusan di UPTD Puskesmas Jakamulya. Tujuan penelitian. 1. Mengevaluasi pemanfaatan model EOQ untuk mengoptimalkan jumlah pemesanan obat dengan fokus pada pengurangan biaya,
penyimpanan, dan resiko kekurangan persediaan di UPTD Puskesmas Jakamulia. 2. Menilai kontribusi ROP dalam meningkatkan efisiensi pemesanan ulang persediaan obat, khususnya dalam memastikan pemesanan tepat waktu di UPTD Puskesmas Jakamulia. 3. Meningkatkan ketersediaan obat melalui analisis EOQ dan ROP untuk mendukung kelancaran layanan kesehatan di UPTD Puskesmas Jakamulia. 4. Mengukur relevansi adopsi metode EOQ dan ROP dalam mengelola volume persediaan obat, guna memastikan pengelolaan yang tepat waktu di UPTD Puskesmas Jakamulia. 5. Memberikan kontribusi pada pemahaman efektivitas model EOQ dan ROP dalam meningkatkan pengendalian persediaan obat serta memberikan pandangan berharga bagi pengambil keputusan di bidang kesehatan masyarakat, khususnya di UPTD Puskesmas Jakamulia, Kota Bekasi. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya, Mbak Anissa. Mbak Anissa, dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ratna atas waktunya. Di sini saya Anissa Nursyahyani dengan NIM 11220849 akan menjelaskan tentang manfaat dari penelitiannya. Yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi biaya pengelolaan persediaan obat di UPTD Puskesmas Jakamulia melalui model EOQ dan ROP dengan fokus pada pengurangan biaya penyimpanan. Yang kedua, analisis EOQ dan ROP diharapkan meningkatkan ketersediaan obat, mendukung kelancaran pelayanan kesehatan lokal, dan meningkatkan akses masyarakat terhadap obat yang dibutuhkan. Yang ketiga, yaitu menjelaskan relevansi penerapan metode riset operasional, khususnya EOQ dan ROP dalam manajemen persediaan obat di UPTD Puskesmas. Yang keempat, yaitu memberikan panduan kepada pengambilan keputusan di bidang kesehatan masyarakat untuk meningkatkan manajemen persediaan obat dan optimalisasi layanan kesehatan. Yang kelima, kontribusi pada literatur akademis dengan memberikan wawasan baru tentang efektivitas metode EOQ dan ROP dalam pengendalian persediaan obat di puskesmas. Selanjutnya yaitu tempat dan waktu pelaksanaan penelitian. Kegiatan penelitian dilakukan secara langsung pada kegiatan pengendalian persediaan obat di UPTD Puskesmas Jakamulia, Kota Bekasi, yang berlokasi di Jalan Kompleks Surya Mandala, RT 014, RW 013, Jakamulia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat dengan kode pos 17323 dari bulan September sampai dengan Oktober 2023. Selanjutnya, yaitu pengendalian persediaan. Persediaan merupakan aset krusial bagi perusahaan, dan manajemennya memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi serta efektivitas biaya operasional. Dua metode yang banyak digunakan untuk mengendalikan persediaan adalah Economy Order Quantity atau EOQ dan Reorder Point atau ROP. EOQ bertujuan untuk menemukan jumlah optimal pemesanan yang menghasilkan total biaya terendah. Sementara ROP ditujukan untuk menentukan titik persediaan yang jika tercapai memicu pengadaan ulang. Meskipun keduanya memiliki kelebihan dan kelemahan, pemilihan metode yang sesuai harus disesuaikan dengan karakteristik perusahaan dan jenis persediaan yang dikelola. Keputusan yang tepat dalam mengelola persediaan dapat memberikan kontribusi positif terhadap kinerja operasional dan keuangan perusahaan.
Sementara pengelolaan yang kurang efektif dapat mengakibatkan kerugian yang signifikan. Selanjutnya yaitu metode EOQ atau Economic Order Quantity adalah metode yang digunakan untuk menentukan jumlah pembelian yang paling ekonomis. Metode ini didasarkan pada dua biaya utama yang terkait dengan persediaan, yaitu biaya pesanan atau ordering cost dan biaya penyimpanan atau holding cost. Biaya pesanan adalah biaya yang dikeluarkan untuk setiap kali melakukan pemesanan persediaan. Biaya ini dapat berupa biaya tenaga kerja, biaya transportasi, dan biaya lain-lain yang terkait dengan pemesanan persediaan. Biaya penyimpanan adalah biaya yang dikeluarkan untuk menyimpan persediaan. Biaya ini dapat berupa biaya sewa gudang, biaya asuransi, biaya penyusutan, dan biaya lain-lain yang terkait dengan penyimpanan persediaan. Terdapat perhitungan EOQ dapat dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut. EOQ sama dengan akar dari 2 kali D kali S dibagi H, di mana EOQ adalah jumlah pembelian yang paling ekonomis. D adalah kebutuhan tahunan atau annual demand. S yaitu biaya pesanan per order atau ordering cost. H adalah biaya penyimpanan per unit per periode atau holding cost. Selanjutnya, yaitu metode ROP atau reorder point, adalah metode yang digunakan untuk menentukan waktu yang tepat untuk melakukan pemesanan ulang persediaan. Metode ini didasarkan pada dua faktor, yaitu tingkat konsumsi persediaan dan lead time pemesanan. Tingkat konsumsi persediaan adalah jumlah persediaan yang dikonsumsi per unit waktu. Lead time pemesanan adalah waktu yang dibutuhkan untuk memesan dan menerima persediaan. Perhitungan ROP dapat dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu ROP sama dengan D dikali LT, di mana ROP adalah titik pemesan ulang, D adalah kebutuhan tahunan atau annual demand, LT adalah lead time pemesanan. Selanjutnya akan dibahas oleh Mas Samsul. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya buat Mbak Anissa. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Samsul Effendi dengan NIM 11220987. Oke, baik, kita lanjut. Lalu apa saja kelebihan dan kekurangan metode EOQ dan ROP dan bagaimana penerapannya? Di sini kelebihan dari metode ROP, satu adalah metode ROP dapat membantu perusahaan untuk mencegah terjadinya kehabisan persediaan. Dan yang kedua, di metode ROP relatif mudah untuk dihitung. Dan kekurangan dari metode ROP, satu, metode ROP mengasumsikan bahwa tingkat konsumsi persediaan dan lead time pemesanan adalah konstan. Dan yang kedua adalah metode ROP tidak dapat membantu perusahaan untuk meminimalkan biaya persediaan. Dan untuk yang kedua, penerapan metode EOQ dan ROP, di sini metode EOQ dan ROP dapat diterapkan pada berbagai jenis perusahaan, mulai dari perusahaan manufaktur, perusahaan eceran, hingga perusahaan jasa. Dalam penerapannya, metode EOQ dan ROP harus disesuaikan dengan karakteristik perusahaan dan jenis persediaan yang dikelola. Misalnya,
perusahaan yang dimiliki tingkat konsumsi persediaan yang tinggi sebaiknya menggunakan metode EOQ. Dan sedangkan perusahaan yang memiliki tingkat konsumsi persediaan yang rendah sebaiknya menggunakan metode ROP. Baik, bisa di next, Mas. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan UPDD Puskesmas Jagamulia Kota Bekasi. Di sini Puskesmas Jagamulia Kota Bekasi merupakan unit pelaksana teknis atau UPTD. Puskesmas Jagamulia Kota Bekasi adalah sebuah lembaga kesehatan pemerintah yang berlokasi di Jagamulia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Puskesmas ini berperan sebagai pusat pelayanan kesehatan masyarakat di tingkat kecamatan dengan fokus utama pada memberikan layanan kesehatan terjangkau dan berkualitas bagi warga sekitar. UPDD Puskesmas Jagamulia memiliki peran yang signifikan dalam mendukung operasional instansi kesehatan di atasnya, termasuk rumah sakit sebagai pusat kesehatan masyarakat. Di tingkat kecamatan, Puskesmas Jagamulia memberikan pelayanan kesehatan umum, pelayanan lansia, pelayanan gigi dan mulut, pelayanan kesehatan ibu dan anak atau bisa disebut dengan KIA, keluarga berencana, KB, imunisasi, pelayanan laboratorium, hingga ruangan tindakan medis. Ini menunjukkan pentingnya peran puskesmas dalam menyediakan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat. Baik, bisa di next. Di sini saya akan lanjut untuk menjelaskan metodologi penelitian untuk mendapatkan informasi yang akurat dan relevan dari alur pengendalian persediaan obat di UPDD Puskesmas Jagamulia Kota Bekasi. Penyusun menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut. Observasi, yaitu observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian, dan observasi dapat dilakukan secara terstruktur atau tidak terstruktur. Dalam rangka memahami bagaimana proses pengelolaan persediaan obat di UPTD Puskesmas Jagamulia, kami melakukan observasi langsung di lokasi. Observasi memberikan pemahaman mendalam tentang praktek operasional yang terjadi untuk mengidentifikasi potensi perbaikan dan kebutuhan optimalisasi. Dan yang kedua, melakukan wawancara. Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab dengan informan dan melakukan wawancara dengan staf kesehatan dan pengelola persediaan dan pihak terkait lainnya di UPTD Puskesmas Jagamulia Kota Bekasi. Dan wawancara mendalam akan memberikan wawasan tambahan terkait tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pengelolaan persediaan obat, memperkaya data yang diperoleh dari observasi. Dan yang ketiga, studi pustaka. Dan studi pustaka adalah sebuah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca buku, artikel, atau sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian untuk mendukung penelitian ini dengan melakukan studi pustaka yang komprehensif untuk menggali kerangka konseptual dan landasan teoritis terkait model ekonomik, order quantity atau EOQ, reorder point atau ROP, dan prinsip-prinsip teknik riset operasional. Melalui studi pustaka, peneliti dapat membangun dasar teoritis yang kokoh untuk mendukung analisis dan intervensi hasil penelitian. Oke Mas, next. Dan yang keempat, ada populasi dan sampel. Populasi dan sampel merupakan populasi penelitian mencakup seluruh data LPLPO atau bisa disebut dengan laporan pemakaian dan lembar permintaan obat. Dari UPDD Puskesmas Jagamulia Kota Bekasi, sampel dipilih dari data tersebut dengan fokus pada LPLPO yang tercatat selama periode bulan Januari hingga Desember 2021. Pemilihan sampel ini memberikan gambaran yang representatif tentang pengelolaan obat selama setahun terakhir. Penggunaan seluruh data LPLPO atau bisa disebut dengan laporan pemakaian dan lembar permintaan obat sebagai populasi memungkinkan penelitian untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang praktik pengelolaan persediaan obat di UPTD Puskesmas Jagamulia Kota Bekasi. Dan baik, untuk selanjutnya akan disambung
dengan Mbak Ginta. Mbak Ginta, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Fendi atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya Ginta Maidanama akan menjelaskan tentang analisis pengendalian persediaan stok ini. Analisis pengendalian persediaan stok ini pada PT Mas Jaya Manaya, Kota Bekasi, mengadopsi metode pengendalian persediaan obat yang lebih cenderung ke reorder atau ROP, meskipun belum menggunakan konsumsi ROP. Dengan menggunakan metode konsumsi obat, pengendalian persediaan dilakukan melalui stok non-stick bangunan untuk mencocokkan kondisi fisik barang dan kartu stok. Pengelola obat menjelaskan bahwa sistem pengawasan dilakukan 2 kali setahun untuk kebutuhan audit dan perencanaan, dengan pencatatan kartu stok pada setiap lokasi sediaan farmasi. Proses pengendalian persediaan melibatkan kegiatan harian dalam mencatat masuk pengeluaran obat serta pelaporan stok aman 2 kali setahun untuk menganalisis pemakaian obat, mengecek barang yang tidak bergerak, dan memeriksa expiry date dan kemasan obat. Pengawasan dan pengendalian persediaan di ruang farmasi di puskesmas dan pemulihan kunci untuk menjaga keseimbangan antara permintaan dan ketersediaan dengan tujuan meminimalkan biaya total melalui pembukuan pesanan yang tepat, waktu, dan jumlah yang optimal. Perhitungan servis stok. Persediaan pengaman atau servis stok merupakan persediaan yang ditambahkan dalam pengadaan guna melindungi ataupun menjaga dari kemungkinan terjadinya suatu kekurangan akan persediaan stok. Servis stok digunakan untuk mengantisipasi dari risiko kosongan obat selama lifetime atau waktu tunggu dan pemesanan obat. Dalam perhitungan servis stok, maka diperlukan adanya data pada penggunaan obat per hari serta data mengenai lifetime untuk setiap obat. Untuk menentukan servis stok, maka mempertimbangkan target pencapaian proyek atau servis lifetime. Menurut Pasauri dan Tari 2014, servis level untuk menghitung servis stok adalah 98%. Dengan nilai Z sebesar 2,05, servis level 98%, artinya permintaan dapat terpenuhi sebanyak 98% dan 2% permintaan tidak dapat terpenuhi. Sedangkan lifetime atau waktu tunggu obat menurut informasi adalah 5 hari. Berikut ini adalah salah satu bentuk perhitungan servis stok pada obat paracetamol 500 mg, yaitu diketahui jumlah pemakaian obat tahun 2021 sebanyak 18.200 tablet dengan lifetime-nya 5 hari dan hari kerjanya 264. Maka jumlah pemakaian rata-rata atau D-nya sama dengan 18.200 tablet dibagi 264 hari, sama dengan 68,93 tablet atau dibulatkan menjadi 69 tablet. Servis lifetime-nya yaitu sebesar 98% dengan Z 2,05. Maka dihasilkan servis stok atau SS-nya yaitu sama dengan Z servis level dikali D jumlah pemakaian rata-rata dan L yaitu lifetime. Maka sama dengan 2,05 dikali 69 dikali 5, maka dihasilkan 707,25 tablet atau dibuatkan menjadi 707 tablet. Dan jadi servis stok untuk obat paracetamol 500 mg sebesar 707 tablet. Dan hasil perhitungan servis stok LPPO
yaitu berdasarkan tabel 1 dapat dilihat jumlah safety stock terbesar terdapat pada obat paracetamol 500 mg. Obat jenis ini merupakan obat dengan tingkat pemakaian yang cukup tinggi, yaitu sebesar 18.200 dalam periode 1 tahun. Persediaan pengaman atau safety stock tidak boleh habis saat menunggu pesanan berikutnya datang. Oleh karena itu, sebelum persediaan sampai pada titik safety stock sebesar 707 tablet, maka saat itu perlu dilakukan pemesanan kembali atau reorder point. Selanjutnya yaitu implementasi metode pengendalian persediaan baru. Perhitungan reorder point atau ROP. Untuk menentukan kapan obat dapat dipesan kembali di puskesmas, perhitungan reorder point atau ROP digunakan. Saat pemesanan kembali dilakukan, persediaan harus cukup untuk memenuhi kebutuhan selama masa tunggu. Untuk menghitung ROP, yaitu pemakaian rata-rata per hari, waktu tunggu, dan stok keamanan. Data pemakaian obat rata-rata per hari dibagi dengan 264 hari kerja puskesmas dengan 5 hari waktu tunggu yang diberikan oleh petugas pengelola obat. Berikut ini hasil perhitungan reorder point atau ROP untuk obat paracetamol 500 mg, yaitu dengan jumlah pemakaian rata-rata atau D 69 tablet, itemnya 5 hari, dan servisnya tadi 707 tablet. Maka ROP-nya yaitu D jumlah pemakaian rata-rata dikali L yaitu item ditambah SS service stock, maka dihasilkan 69 kali 5 ditambah 707 yaitu sama dengan 1052 tablet. Jadi reorder point atau ROP untuk obat paracetamol 500 mg adalah 1052 tablet. Baik, terima kasih dari penjelasan dari saya, dan slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Lefri. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ginta atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Devri Giovanni dengan NIM 11220986. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya yang dibahas oleh Mbak Ginta, yaitu perhitungan reorder point. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, perhitungan reorder point yaitu adalah jumlah pemesanan ulang agar terhindar dari adanya kekurangan stok. Jadi reorder point itu adalah titik pemesanan ulang yang harus dilakukan agar terhindar dari kekurangan stok. Selanjutnya kita di sini bisa melihat hasil perhitungan reorder point pada tabel 2 yaitu tabel LP/LPO. Di sini ada nama obat, dosis, satuan, ada safety stoknya, dan ada reorder point-nya. Jumlah pemesanan ulang yang harus dilakukan ketika stok mencapai batas minimum reorder point. Next. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang perhitungan Economic Order Quantity atau EOQ. EOQ sendiri adalah jumlah kuantitas pembelian atau pemesanan yang optimal di mana biaya simpan dan biaya pesan menjadi minimum. Tujuannya adalah mencari titik keseimbangan antara lain. Di sini ada 3 poin. Yang pertama ada biaya simpan atau carrying cost. Biaya yang muncul akibat menyimpan barang di gudang, yaitu sewa gudang, asuransi, penyusutan, dan lain-lain. Yang kedua ada semakin banyak barang yang disimpan, semakin besar biaya simpannya. Lalu poin kedua ada biaya pesan atau ordering cost. Di sini ada 2 subpoin, yaitu ada biaya yang muncul setiap kali melakukan pemesanan, yaitu biaya administrasi, transportasi, komunikasi, dan lain-lain. Subpoin yang kedua ada semakin sering pemesanan, semakin besar biaya pesannya. Lalu selanjutnya yaitu poin ketiga ada rumus EOQ, yaitu EOQ sama dengan akar kuadrat dari 2 kali biaya pesan dikali pemakaian rata-rata per tahun
dibagi biaya simpan per unit. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perhitungan Economic Order Quantity yaitu EOQ pada obat paracetamol dalam tabel LP-LPO. Perhitungan Economic Order Quantity EOQ yaitu biaya pemesanannya berjumlah 50.000, biaya penyimpanannya yaitu Rp500 per tablet per setiap tahun, pemakaian rata-rata per tahun yaitu 18.200 tablet. Perhitungannya yaitu EOQ sama dengan akar kuadrat dari 2 kali 50.000 dikali 18.200 tablet dibagi 500 sama dengan akar kuadrat dari 18.200.000.000 dibagi 500 rupiah. Akar kuadrat dari 36.400.000 yaitu sama dengan dibulatkan menjadi 6.037 tablet. Jadi kesimpulannya adalah EOQ untuk obat paracetamol 500 mg adalah 6.037 tablet. Yang artinya sebaiknya melakukan pemesanan ulang sebanyak 6.037 tablet setiap kali pesan agar biaya simpan dan biaya pesan menjadi minimum. Hasil perhitungan EOQ sendiri bisa diperkecil atau dibulatkan ke bawah menjadi 6.000 tablet. Nah, kenapa dibulatkan ke bawah menjadi 6.000 tablet? Ada alasannya. Yang pertama, hasil EOQ merupakan nilai kontinu, sementara dalam implementasi persediaan unit yang dibeli atau dipesan harus dalam satuan diskrit, misal dalam satuan kotak atau lusin dan sebagainya. Sehingga hasil EOQ perlu dibulatkan. Yang kedua, lebih baik dibulatkan ke bawah. Misalnya dari 6.037 tablet menjadi 6.000. Karena jika dibulatkan ke atas, misalnya jadi 7.000 tablet, bisa menambah biaya simpan. Karena jumlah tablet yang simpan lebih banyak. Sedangkan jika dibulatkan ke bawah jadi 6.000 tablet, resikonya hanya inventory bisa lebih cepat habis sehingga harus pesan lebih sering. Namun biaya simpan menjadi lebih kecil. Jadi demi efisiensi biaya, ada baiknya EOQ dibulatkan saja ke bawah menjadi 6.000 tablet. Next. Nah, secara lebih rinci berikut ini adalah tabel hasil perhitungan Economic Order Quantity keseluruhan obat pada tabel laporan pemakaian obat dan lembar permintaan obat yaitu LP-LPO. Di sini bisa lihat ya, di sini ada nama obat, dosis obatnya, pemakaian rata-rata per tahun, biaya pesannya, biaya simpan per tablet, dan jumlah EOQ per obatnya. Next. Baik, tidak terasa kita sudah memasuki akhir pembahasan. Di sini saya akan membahas tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulannya sendiri ada 3. Yang pertama, pentingnya metode pengendalian persediaan. Yang dimaksud pentingnya metode pengendalian persediaan ini dalam konteks PTD Puskesmas Jakamulia Kota Bekasi, metode pengendalian persediaan obat menjadi esensial atau sangat penting untuk memastikan ketersediaan obat-obatan yang memadai, mengoptimalkan biaya penyimpanan, dan meminimalkan risiko kekurangan stok. Poin yang kedua dalam kesimpulan adalah implementasi EOQ dan ROP. Melalui analisis dan perhitungan menggunakan metode EOQ dan ROP, ditemukan bahwa kedua metode ini dapat membantu puskesmas dalam menentukan jumlah pemesanan optimal dan titik kritis untuk melakukan pemesanan ulang, sehingga menghasilkan pengelolaan persediaan obat yang lebih efisien dan tepat sasaran. Poin yang ketiga dalam kesimpulan adalah safety stock. Keberadaan safety stock yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik obat-obatan penting untuk menjamin ketersediaan obat saat terjadi fluktuasi permintaan atau keterlambatan pasokan. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke saran. Di sini sarannya ada 5 poin. Saran yang pertama adalah pengembangan sistem informasi persediaan. Yang dimaksud pengembangan sistem informasi persediaan di sini adalah mengembangkan atau meningkatkan sistem informasi persediaan yang terintegrasi untuk mempermudah pengelolaan, pemantauan dan analisis data persediaan obat-obatan. Yang kedua, pelatihan dan pendidikan. Melakukan pelatihan rutin kepada staf terkait mengenai teknik-teknik pengendalian persediaan dan penerapan metode EOQ dan ROP. Yang ketiga ada audit dan evaluasi periodik, yaitu melakukan audit dan evaluasi periodik terhadap sistem pengendalian persediaan untuk memastikan efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap prosedur yang telah ditetapkan. Lalu yang keempat ada kerjasama dengan pemasok. Di sini sangat penting membangun kerjasama yang lebih erat dengan pemasok obat-obatan tentunya, untuk memastikan ketersediaan pasokan yang stabil dan tepat waktu, serta untuk memahami lebih lanjut tentang dinamika pasokan dan permintaan. Yang kelima ada kajian lanjutan. Poin kelima, melakukan kajian lebih lanjut tentang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan obat-obatan di puskesmas,
sehingga dapat merancang strategi pengendalian persediaan yang lebih tepat dan responsif. Nah, dengan implementasi dan penerapan saran dan kesimpulan di atas, diharapkan UPTD Puskesmas Jakamulya Kota Bekasi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengendalian persediaan obat-obatan, yang pada akhirnya akan memberikan dampak positif terhadap layanan kesehatan yang disediakan kepada masyarakat. Next. Nah, untuk pembahasan selanjutnya akan saya serahkan kembali ke moderator, yaitu Saudari Ratna Permatasari. Mbak Ratna, dipersilakan. Baik, presentasi kelompok kami telah selesai. Di sini saya Ratna Permatasari dari kelompok 9 pamit undur diri. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Tidak lupa juga kami sangat menerima saran dan masukan yang bersifat membangun demi kesempurnaan presentasi ini. Semoga presentasi ini juga menambah pengetahuan teman-teman semua. Sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.